Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Ma'am Widya. My name is Aprilia Salsabila Putri, and today I will present my assignment. It's about reference and inference. Reference is the words we use to identify things are in some direct relationship to those things. In discussing taxes, we assume that the use of words to refer people and things was a simple matter. However, words themselves don't refer to anything. Jadi, referensi adalah kata-kata yang kita gunakan untuk mengidentifikasi sesuatu yang berhubungan langsung dengan hal-hal tersebut. Dalam membahas taxis, kita berasumsi bahwa penggunaan kata untuk merujuk orang dan benda adalah hal yang sederhana. Namun, kata itu sendiri tidak mengacu pada apapun. Menurut George Yule, referensi sebagai tindakan di mana pembicara, penulis, atau bentuk bahasa pengguna memungkinkan pendengar atau pembaca untuk mengidentifikasi sesuatu. Bentuk-bentuk linguistik itu merujuk pada ekspresi. Those linguistic forms are referring expression. The categories of referring expression. Ada 4 kategori yang merujuk pada ekspresi. Yang pertama ada proper nouns, yang kedua ada definite noun phrase, yang ketiga indefinite noun phrase, dan yang keempat pronouns. Untuk proper nouns merupakan penggolongan kata benda untuk orang, person, tempat, place, dan benda secara spesifik atau bersifat khusus. Proper noun ini dapat digunakan untuk nama hari, bulan, bangsa, agama, tempat, institusi, atau organisasi lain. Proper noun diawali oleh huruf kapital dan tidak diawali oleh n, atau the. Yang kedua adalah definite noun phrase. Ini digunakan sebelum kata benda untuk menunjukkan bahwa identitas dari kata benda tersebut diketahui oleh pembaca. Contohnya seperti the white cat atau the golden puppy. Yang ketiga indefinite noun phrase. Kata ganti tidak pasti. Ini kata yang menggantikan kata benda tanpa menentukan kata benda yang ditempatkan. Itu tidak menentukan keberadaan, tempat, atau objek yang tepat yang dirujukinya. Contohnya seperti a white cat atau a golden puppy. Dan yang terakhir adalah pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti ini berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Pronoun ini contohnya seperti I, you, they, we, she, he, it, seperti itu. Inference. Inferring is the connecting prior knowledge to text based on information to create meaning beyond what is directly stated. In communication, inference is to identify correctly which is particular entity the speaker is referring to. Jadi, inference ini menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan informasi berbasis teks untuk menciptakan makna di luar apa yang dinyatakan secara langsung. Dalam komunikasi, inferensi adalah untuk mengidentifikasi dengan benar entitas tertentu yang dirujuk pembaca. Aspects of reference and inference. Aspek-aspek dari reference dan inference. Ada 4. Yang pertama adalah referential and attributive use. Yang kedua ada name and referent. Yang ketiga adalah the role of context, dan yang keempat adalah anaphoric reference. Referential and attributive use. Referential adalah antara pembicara dan pendengar mengetahui tentang siapa atau apa yang mereka bicarakan, karena mereka memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Attributive use, antara pembicara dan pendengar memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda. Hal ini membuat pendengar memiliki cara pandang yang berbeda tentang siapa atau apa yang mereka bicarakan. Contohnya seperti ini. There's a man waiting for you. He wants to marry a woman with lots of money.
We'd love to find a 9 foot tall basketball player. Name and reference. Ada hubungan pragmatis antara nama yang tepat dan objek yang secara konvensional diasosiasikan dalam komunitas tertentu secara sosiokultural dengan nama tersebut. Menggunakan nama yang tepat secara referensial untuk mengidentifikasi objek semacam itu mengundang pendengar untuk membuat inferensi yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Can I borrow your Shakespeare? Yeah, it's over there, on the table. Jadi maksudnya ini, referensi yang dimaksudkan adalah referensi yang dimaksudkan dan referensi yang disimpulkan bukanlah tentang orang, tetapi tentang sebuah buku. The role of context. Konteks ini adalah bagian atau menyertai atau mendukung merujuk ekspresi. Fungsi dari konteks ini membuat lebih banyak referensi secara spesifik. Contohnya seperti the cheese sandwich is made with white bread. The cheese sandwich left without paying. Anaphoric reference. Anafora adalah istilah retoris untuk pengulangan kata atau frasa di awal klausa yang berurutan. Referensi adalah tindakan atau contoh merujuk. Contohnya seperti ini. In the film, a man and a woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while the woman poured water on it. He said something to her and they started laughing. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.